ra iso mikir. Nek kula katopi. Terus itu yang untuk gugatan di Pengadilan Jogja mana? Coba buka. Pengadilan Jogja gugatan mana? Pengadilan Jogja. Oh. Yang kemarin itu loh, yang leasing itu loh, ya. Ya. Terus ini kamu apa? Kamu bikin apa? Ini bikin kronologi buat legal umum. Oh iya. Dan ini ilmu kamu tentang apa ini ilmunya? Tentang yang soalnya Ada orang nganggur. Mengerjakan apa? Ya. Oh ya, sanksinya ya. Nanti kalian kalau data-datanya kurang, kalian ambil di perpustakaan. Ya, Pak. Kalian punya perpustakaan di sini, di ruang apa? Lobi, ruang tamu atau di ruang bapak. Ya. Ini terus sidang berikutnya jadwal apa? Sidang Senin. Senin kan? Prapit kan Senin. Di bapak kan diperiksa toh Senin itu. Iya, Senin. Oh, kata-katanya. Nah, ada 3 hal utama yang saya sampaikan. Pertama, putusan itu kan bunyinya 3. Putusan perkara nomor 009 PDT-A.G/2025 PNSKT itu 1 mengatakan mengabulkan eksepsi penggugat 1, 2, 3, dan 4 tentang kompetensi absolut. Yang kedua, mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang. Dan yang ketiga, membebankan kepada penggugat ya untuk membayar biaya perkara Rp506.000. Itu pernyataan pertama saya tanggapi sebagai berikut. Kemudian saya melihat karena yang dikirimkan itu baru petikan, bunyinya seperti itu. Setelah saya membaca putusannya, pertimbangan utamanya bahwa pengadilan negeri tidak berwenang itu alasannya kompetensi absolutnya itu harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu saya garis bawahi. Saya tidak ada diktum yang mengatakan membatalkan, misalkan membatalkan pemilihan, membatalkan ijazah. Saya mengatakan bahwa perbuatan KPUD Surakarta, perbuatan Pak Jokowi, perbuatan SMA 6, dan perbuatan Universitas Gadjah Mada tidak memperlihatkan persyaratan menjadi mahasiswa, persyaratan mencalon wali kota, dan tidak memperlihatkan ijazah. Itu adalah perbuatan melawan hukum. Jadi tidak ada kata-kata di dalam kalimat saya yang mengatakan membatalkan, ya. Dan sebagai dasar bahwa pengertian perbuatan melawan hukum itu ada 2. Di dalam bahasa Belanda, perbuatan hukum melawan hukum secara perdata namanya onrechtmatigheid. Kalau di dalam pidana itu wederrechtelijk. Nah, ini yang masuk kategori onrechtmatigheid. Oleh karenanya di pernyataan kedua ya, saya tegas mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta Majelis Hakim ini kalau di dalam bahasanya itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Jadi dia membuat skenario putusan itu yang mengesankan mereka tidak berwenang mengadili perkara saya karena ini wewenangnya pengadilan tun. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama mereka mementaskan dagelan apa itu perkara nomor 98 gugatan PMH SMK. SMK itu tempatnya di Boyolali, penggugatnya juga tidak punya legal standing karena penggugatnya bukan pembeli SMK atau karyawan SMK atau orang yang menggunakan SMK, tetapi perkaranya hingga hari ini jalan, ya. Itu statement yang kedua. Kemudian statement yang ketiga bahwa bagaimana sikap hukum kami terhadap putusan tersebut, ada beberapa skenario. Yang pertama saya mengatakan saya tidak akan pernah marah, tidak akan menyesal, dan tidak akan menyerah. Karena saya ada 3 skenario. Skenario yang pertama yang paling mudah adalah saya mengajukan banding. Ya, tidak mungkin saya mengajukan gugatan baru dalam bentuk tata usaha negara karena dibatasi waktu 90 hari alias 3 bulan. Jadi sudah lewat, tidak mungkin itu. Kemudian yang kedua, skenario kedua setelah saya mengajukan banding, saya akan mengajukan gugatan baru dengan subjek dan objek yang berbeda. Subjeknya saya kurangi, tidak lagi menyoal SMA 6 beserta ijazah yang diterbitkannya, tetapi kepada 3 saja. 1, Pak Jokowi, yang kedua KPUD,
dan yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Di gugatan yang kedua ini saya melepaskan SMA 6 ya. Nah, kenapa saya melepaskan SMA 6? Karena menurut saya ingin konsentrasi fokus kepada Gadjah Mada. Kenapa? Saya menemukan fakta, Anda jangan lupa 28 Mei sampai dengan 1 Juni itu saya ada di 2 negara ya, dengan biaya sendiri ya. Dan saya menemukan teman seangkatan Pak Jokowi yang lulus tahun, jadi dia kuliahnya 7 tahun, IP-nya hanya 2,7. Jadi kalau Pak Jokowi kuliahnya 5 tahun, mestinya IP-nya bukan 2,7, mestinya IP-nya 2,78 atau 2,8. Jadi dia kuliah selama 7 tahun, pertama menempuh waktu itu 7 tahun, IP-nya hanya 2,7, dan UGM itu punya statuta di bawah 2,7 lulus tapi tanpa predikat. Nah, yang 2,7 ini predikatnya, 2,78 ini predikatnya adalah cum laude atau memuaskan. Jadi UGM pada saat itu ketat. Untuk sampai itu saja dia butuh waktu 7 tahun. Lalu kejanggalan yang kedua, bahwa untuk bisa menjadi seorang jana UGM itu mensyaratkan 161 SKS ya. Kemudian bentuk-bentuk ijazahnya juga berbeda. Karena bentuk ijazahnya itu metere yang terbit itu harusnya logikanya materinya lebih mudah dan harganya lebih mahal ya. Materai Pak Jokowi yang terbit sesudahnya itu meterainya 100, sementara yang terbit sebelumnya itu 500. Materai itu tidak mungkin kan, makin tahun pasti makin naik. Kemudian kejanggalan lain di dalam ijazah itu, kami juga menemukan tulisan sarjana itu melebihi logo. Kalau yang di Pak Jokowi itu ketutup logo begitu. Yang lain-lain ada. Tetapi Anda mesti ngejar. Saya sebenarnya mau tunjukkan itu beserta orangnya pada persidangan tanggal berapa? Tanggal 17 atau 24. Sudah siap. Ya, sudah siap. Tetapi ini tidak terjadi. Oleh karenanya yang ketiga, skenario pertama tadi saya mengajukan banding, yang kedua saya mengajukan yang namanya citizen lawsuit. Tulisannya citizen lawsuit ya. Jadi kenapa ini gugatan warga negara tanpa mencantumkan ganti rugi? Kalau yang pertama gugatan saya itu mencantumkan ganti rugi, dan siapa penggugatnya? Orang-orang yang sangat berkompeten, pernah berseteru dengan perusahaan-perusahaan asing, salah satunya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia namanya Wirawan Adnan. Dia orang yang sangat piawai, lama di luar negeri, menjadi legal manager di perusahaan luar negeri, dan dia bersedia menjadi pihak di dalam gugatan citizen lawsuit ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja saya menempuh gugatan selain tadi banding, selain saya mengajukan gugatan citizen lawsuit, saya bisa juga mengadukan ke institusi yang lain, tetapi bukan pengadilan tun ya. Nah, itu tidak akan saya sebutkan kemana. Jadi dari pernyataan ini saya mengatakan, sekali lagi saya ulang, ini hakim-hakim ini sudah terkooptasi dan makin mengkonfirmasi ijazah itu memang tidak ada. Teman-teman harus tahu ini bonusnya ini. Selama gelar kemarin tidak pernah ditunjukkan ijazah dalam bentuk fisik. Jadi cuman visual di LCD begitu, ijazahnya seperti itu sudah dibantah semua oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan yang lain-lain ya. Nah, jadi itu teman-teman, saya tidak pernah putus asa, saya tidak pernah merasa sedih, tapi kalau kecewa sebagai manusia iya. Dan saya berharap kalau nanti saya mengajukan gugatan citizen lawsuit, saya akan menolak kalau yang mengadili hakim ini, menurut saya dia tidak qualified ya. Dan sepertinya kalau saya menghubung-hubungkan dengan mediasi sidang pertama tanggal 30 dan mediasi berikutnya, itu kan pengacara dari Pak Jokowi kan marah ketika saya mengatakan bahwa perdamaian itu hanya terjadi kalau ditunjukkan ijazah. Nah, saya jadi kata kunci di Mabes Polri juga tidak ada ijazah,
Dan saya yakin di Pengadilan Negeri Surakarta juga tidak ada ijazah. Lalu yang teman-teman harus perhatikan, ketika Pak Jokowi mengatakan kalau saya dipanggil pengadilan saya akan datang, ini kan bahasa Pak Jokowi itu bahasa yang kebalik-balik biasanya. Artinya dia sudah menyiapkan, partainya sudah ada sebuah skenario tidak mungkin datang. Dan itu sinyal sebenarnya supaya hakim tidak memanggil, ya. Jadi rasa kecewa saya ini saya tunjukkan, saya tetap mengajukan upaya hukum banding, saya membuat gugatan baru, citizen lawsuit, saya juga membuat gugatan baru dengan mengeluarkan SMA 6. Harapan saya tetap menginginkan penegak hukum itu 3. 1, dia qualified, dia harus cerdas. Yang kedua, dia jujur. Yang ketiga, dia pemberani. Nah, kalau seperti ini tidak dimiliki oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, ya payah. Dan buat teman-teman catatan, kami menyadari 150% saat mendaftarkan itu akan ada peluang-peluang seperti ini. Ditolak, digugurkan sebelum sampai pokok perkara. Dan statement yang terakhir, karena belum memeriksa pokok perkara, jadi belum ada bukti yang diajukan, baik bukti dari kami ataupun bukti dari tergugat, maka tidak boleh ada kata-kata ijazahnya Pak Jokowi asli. Karena belum diuji, dan yang berhak menguji keaslian atau tidaknya itu di depan pengadilan. Jadi sampai hari ini sebagai seorang dosen pidana di Fakultas Hukum Unisula Semarang, saya tegas mengatakan tidak boleh satupun orang dipidana dianggap mengatakan menyebarkan kabar bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu. Sebelum diuji di pengadilan, maka siapapun yang menduga ijazah itu palsu atau ijazah itu tidak ada, tidak bisa dipidanakan. Begitu rekan-rekan. Pak, penambahan aja, tadi ada opsi banding. Ya. Para tergugat telah memberikan suatu tanggapan berupa jawaban yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi mengenai kewenangan kompetensi absolut. Artinya, apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili atas perkara yang diajukan oleh Bapak Dr. Muhammad Taufik? Nah, kami selaku tim kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut. Adapun argumen-argumen yang kami kemukakan baik di dalam jawaban gugatan maupun di dalam duplik pada bagian eksepsi, yang pertama, oleh karena KPU Kota Surakarta, demikian pula Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan SMA Negeri 6 sebagai lembaga pemerintahan, maka apabila terdapat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau onrehmatik overhead adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebatas untuk memeriksa dan mengadili adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara terkait adanya besseking yang diterbitkan atau keputusan tata usaha negara yang diterbitkan. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ini terdapat adanya perluasan kewenangan untuk mengadili. Artinya kewenangan PT UN tidak sebatas mengadili adanya objek sengketa berupa besseking atau keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat TUN yang diduga merugikan kepentingan pihak yang dituju atau pihak ketiga oleh karena bertentangan dengan peraturan perundangan sebagai peraturan dasar atas terbitnya keputusan tersebut, melainkan termasuk pula adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara
mengenai tindakan konkret. Maka oleh Mahkamah Agung untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam hal kewenangan mengadili perkara terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 yang pada pokoknya bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa berupa tindakan konkret tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili, melainkan pengadilan tata usaha negara yang berwenang memeriksa dan mengadili atas perkara tersebut. Maka sudah selayaknya dan berdasar menurut hukum atas putusan pengadilan atas putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 99 PN Surakarta di dalam putusan yang telah disampaikan ya melalui ekot pada hari Kamis yang pada pokoknya mengabulkan ya eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dalam tergugat 1, 2, 3, dan 4. Dan yang kedua menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus ya perkara perdata sebagaimana diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik sebagaimana terdaftar dalam nomor register perkara 99 PN SKT. Demikian pokok yang ada di dalam putusan sela Pengadilan Negeri Surakarta. Maka dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Surakarta berkenaan dengan kompetensi absolut, berakhirlah sudah pemeriksaan perkara nomor 99 karena Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili. Terima kasih. Ini kan putusan ini apakah bisa dikatakan ini sudah inkrah? Apakah bisa dilakukan banding atau tidak? Baik. Dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan tersebut dibacakan, para pihak yang tidak bisa menerima atas putusan tersebut tentu saja memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Kalau pihak kami tentu saja karena sudah memenuhi apa yang menjadi harapan tergugat, ya tentu saja kami bisa menerima dan kami menilai bahwa putusan tersebut benar, adil, dan tepat. Tadi disampaikan bahwa untuk keperluan tersebut bisa banding ke pengadilan tinggi. Artinya apakah itu otomatis tidak bisa dilakukan Pak dengan pengadilan tinggi? Maksudnya begini, apabila pihak penggugat oleh karena gugatan tersebut ya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga proses pemeriksaan perkara tidak berlanjut, apabila penggugat tidak bisa menerima dengan sehingga punya hak untuk mengajukan permohonan atau upaya hukum banding. Maka ketika upaya banding dilakukan, Pengadilan Tinggi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding ini memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Nah, tentu saja Hakim Pengadilan Tinggi putusan yang akan dijatuhkan ada kemungkinan menguatkan, ya, ada kemungkinan membatalkan. Ya, kalau menguatkan dengan sendirinya tidak terjadi adanya suatu perubahan terkait dengan amar putusan. Demikian pula pertimbangannya tentu saja apa yang telah dipertimbangkan oleh Yudek Faksi Pengadilan Negeri Surakarta diambil alih. Tapi sebaliknya ketika hakim pemeriksa perkara tingkat banding tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama, ya kita kan belum tahu.
Nah, kalau memang tidak sependapat yang pada akhirnya dibatalkan, tentu saja akan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut. Ini kan kalau dari kubunya Pak Taufik sendiri kemarin sudah menyatakan akan banding. Ya. Dari pihak-pihak tergugat seperti apa persiapan untuk menghadapi mungkin nanti banding segala macam? Gini, jadi upaya hukum banding ini kan melawan terhadap putusan, ya, judek pasi pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini ada PN Surakarta. Nah, oleh karena pihak tergugat menilai atas putusan tersebut telah memenuhi harapan, baik dari aspek hukumnya, dari aspek keadilannya, tentu saja kami akan memberikan pendapat berupa kontra memori banding, ya, kontra memori banding. Pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta baik amar putusan maupun pertimbangan hukumnya telah benar, tepat, dan memenuhi rasa keadilan. Sehingga kami mohon kepada hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, apabila benar pihak penggugat mengajukan penolak banding, agar hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan atas putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Demikian. Perkara 96 itu yang pokoknya malah yang tergugat 3 ya, Pak? Tergugat 3 kan sebagai mobil SMK tersebut.